Amal kita apa? MK Baitullah. Ada nanti Ustaz Jamal di sana, ada Ustaz Hai, ada juga Ustazah Dewi. Jangan segan untuk bertanya. Kalau sekiranya nggak tahu, silakan bertanya. Ya Allah, tutuplah segala keburukanku di tanah suci selama-lamanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa rahmana kama rabbayana shaghira. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tapi ini nggak ada apinya. Nggak ada apinya. Ya. Keberangkatan Syawal MK Baitullah 2026 mantap. Silakan Pak. Ayam. Ada apel. Bergembung itu ya. Buah apel bulan ini. Bergemuk bang, bergemuk. Kan kita udah selesai minum air zam-zam kan? Masya Allah, udah didoakan tadi. Udah ya. Sekarang ada lagi nih. Sekarang kita bagi-bagi kurma lagi. Masya Allah ya. Ini bagi-bagi kurma. Kurmanya nanti boleh Bapak Ibu ambil seberapa mau. Disilahkan dikawut aja nanti ya. Nah ini. Baru sampai di Jeddah kan. Nah, udah luar biasa nih. Masya Allah. Oke, habiskan ya Bu. Oh jaya kerambia. Air kerambia itu air kelapa kan Bu. Nah. Oke. Gimana nih Teguh? Ya. Nah. Ya, silakan ambil Bu. Oke. Amin, kita telah sampai di hotel kita di Madinah, Jawa Barat Al-Rasyid. Hotel salah satu terdekat di kota Madinah. Di Masjid Nabawi, datang sana cuma beberapa langkah sampai ke masjid.
Alhamdulillah jamaah sudah sampai di Madinah, sudah memasuki Hotel Jawharat Al Rasyid. Masya Allah, tabarakallah. Ini nama pintunya Babus Salam. Apa namanya? Bagus salam. Babus Salam. Bab Salam. Bab itu artinya pintu. Salam itu keselamatan. Semoga kita nanti selamat juga dunia dan akhirat, Pak ya. Masuk ke pintu ini sama ibaratnya suatu saat kita berharap lah kita masuk surga juga nanti. Nanti ada makamnya Abu Bakar Siddiq, ada makamnya Umar bin Khattab. Pertolonganku untuk orang-orang yang berdosa besar. Kita, Pak, kita yang banyak dosa, kita yang lalai sholat, kita yang jarang ngaji, syafaat untuk dosa besar. Ini mimbar Nabi. Di sini Nabi berkhutbah. Di sini beliau mengimami kita. Di sini tempat beliau. Rumah ini rumahnya istri Nabi yang nanti ada jendelanya di sana. Di sana Nabi, Pak, menung-menung ingat kita. Menung-menung ingat kita yang banyak dosa, dia jauh-jauh dari kampung ke sini. Apa nama masjid ini? Al-Ghamamah. Nah, di sini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Ya. Di belakangnya itu, Bu, ada masjid kecil. Kenapa? Satu menara itu namanya Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Tidak dia menghadapi ujian dari istri atau ujian dari anak atau jadi setiap perjalanan itu Bapak Ibu kita dikasih air dan snack supaya ada yang bisa dinikmati sambil mendengar tausiah Bapak Ibu ya. Memang sebenarnya MK Baitullah ini Bapak Ibu travelnya orang-orang yang suka mendengarkan tausiah dengan ceramah gitu kan. Karena pergi jalan-jalan tanpa ada ilmu yang kita dapat, tanpa ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik, nanti perjalanan kita sia-sia. Mama lah sampai di sini nak. Di Bukit Uhud, Jabal Uhud. Habis itu lah hujan gitu. Nah, jadi di sini ada juga yang diwafatkan namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat Nabi yang mirip kali dengan Nabi.
Mus'ab bin Umair. Jadi beliau ini yang memegang benderanya Rasulullah SAW atau bendera Islam. Ketika bendera ini dipegang dengan tangan kanan, tebas tangan kanan, putus. Diambil lagi sama tangan kiri, ditebas juga. Akhirnya Mus'ab ini ditusuk dari belakang. Syahid di jalan Allah. Dan ketika itu Bapak Ibu, orang-orang kafir ini mengira yang wafat ini adalah Nabi karena mirip dengan Nah, maka ketika itu perperangan selesai, orang ini beranggapan kalau Nabi telah terbunuh, padahal tidak. Nabi itu berlindung di Jabal Uhud. Makanya satu-satunya bukit yang menang adalah Jabal Uhud ini yang melindungi Nabi Bapak Ibu. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah menarik di kaki-kaki bukit Jabal Uhud itu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berdoa di sini kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti kita dikumpulkan bersama sahabat-sahabat Nabi Amin. Bersama Rasulullah Amin. Kita di mana? Dadah. Selamat datang di kebun kurma. Masuk ke dalam belum cobain kurmanya dulu. Yang berada di luar sana langsung luruskan anak dulu ya, di dalam juga tersedia oleh lengkap ya. Ini barisan dua tim yang ada di dalam Al-Quran. Kita di mana? Sahabat kita apa? MK Baitullah. Ingat nomor mobil kita. Desa nang bro. Masya Allah, tabarakallah. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا Allahu Akbar, Jumat berkah.
sekarang kita berada di masjid apa namanya? Ini masjid Qiblatain. Ini seperti Masjid Nabawi versi kecil ya. Nah, insya Allah nanti kita sholat asarnya di sini. Ini arah kiblat ke Ka'bah dan simbol sajadah yang ada di atas itu. Ke arah pintu keluar seperti Masjidil Aqsa. Kita di mana? Berapa kita Pak? Yung untag dere po, ay malag di cantik. At ini kartuaan, tumatirin mo sa ay malag po. Tandanya mereka sudah siap untuk ditinggal. Maka pada waktu tua sakit Nabi SAW semakin parah. Beliau baring, kepalanya bersandar kepalanya Aisyah radhiyallahu anha kala itu. Di sampingnya ada anak beliau Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah menangis dan mengatakan, ibu kasihan ayahku, hari demi hari sakitnya semakin parah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai putriku, setelah hari ini tidak akan ada lagi kesengsaraan bagi bapak. Itu menjadi seorang nabi. Kemudian kaumnya pun akan memberikan tantangan dalam beliau berdakwah. Beliau disiksa, bahkan tak terlepas lagi kedatangan nabi tersebut. Abad demi abad, generasi demi tiang-tiangnya terbuat dari batang pohon kurma, atapnya terbuat dari daun-daun pohon kurma yang disangga dengan kayu, kemudian diikat dengan serabut pohon kurma. Lalu ini temboknya terbuat dari batu bata yang ditempelkan dengan tanah liat satu sama lain. Kemudian awalnya Bapak Ibu ketika Masjid Nabawi baru jadi pertama kali, itu masih menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka setelah itu pun berpindahlah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah. Nanti di sudutnya baca doa, kita bangun itu menangis boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan terus. Depan mas. उधर जाओ मेरे पास पापा आप बिना भी सिर्फ ये निकाल दे في شمال انا Bapak Ibu sekalian, tibalah hari ini ya, kita melaksanakan kajian terakhir kita di Kota Madinah atau di Masjid Nabawi berkenaan tentang persiapan atau manasik umroh kita ya. Niat yang akan diambil itu adalah niat untuk diri
Jadi kita satu niat untuk satu orang diri. Tidak bisa niat itu kayak niat sedekah. Saya berniat sedekah untuk semua karib kerabat saya. Tidak bisa seperti itu. Untuk satu orang saja. Dan yang pertama ini untuk diri kita. Bacaan umroh itu ya. Bacaan umroh itu berdasarkan pemandunya, Pak. Jadi apa yang jamaah sampaikan atau apa yang ustadz-ustadzahnya sampaikan itu diikuti saja. Ya, dia bacanya panjang ya, panjang, ada subhanallah walhamdulillahnya, rabbana atinanya. Untuk yang ibu-ibu pakai kursi dorong itu sudah ada petugasnya ya. Ya ibu-ibu ya. Ini balak dari terakhir kita di Masjid Nabawi. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hajar Aswad. Nanti kita lihat ada Hajar Aswad ya. Untuk ada kira-kira 2 meter. Orang tua ya, misalnya Aisyah. Kamera bang. Salat maghrib dulu. Salat maghrib itu juga. Salat isya dua. Rakaat di waktu isya. Allah Taala. Kita berjamaah. Dünyanın merkezi, kainatın kalbi, duaların en yükseldiği yerdeyiz bizler. Lebbeyk diyerek bütün dünya... Sallallahu aleyhi ve sellem ve ma qarraba ileyha min qawlin aw amalin aw fi'lin ve na'udhu bika ma ista'adaka
min nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'lam Amma ta'lam, innaka ta'lam innaka ta'lam, ma la na'lam ma la na'lam, innaka innaka antallahu antallahu. Go back.